apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dalam channel saya Dwi. Oke, dah lama sangat saya tak buat video. Paling ada video-video yang setakat macam saya rekod-rekod saja, tak ada buat video-video yang mungkin bermanfaat untuk korang semua. Di video kali ini aku akan jelasin macam mana cara mengurus dokumen atau izin tinggal di Singapura. Untuk yang sekarang aku mau jelasin untuk long term pass holder. Ada beberapa teman yang komen di YouTube sebelumnya, dan ada beberapa orang yang DM juga tanya macam mana cara nak urus izin tinggal di Singapura ni. Sebenarnya untuk mengurus izin tinggal ni tak seberapa susah, cuma kena sabar sikit. Tak panjang-panjang lagi, saya langsung explain macam mana cara nak urus izin tinggal dekat Singapura ni. Ini berdasarkan pengalaman saya. Mungkin setiap orang pengalamannya berbeza-beza. Ada yang senang, ada yang mungkin susah. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Seandainya teman-teman semuanya ada pengalaman yang lain, boleh nanti komen di bawah. Untuk saya sendiri, saya agak lama sikit lah, memakan waktu sikit untuk dapatkan untuk dapatkan kad long term tu, sebab ada satu dua hal teknis yang kesalahan dari kita sendiri, sebab tu agak lama sikit. So sebelum saya dapatkan long term pass tu, saya pakai short term pass. Langsung aja saya explain atau saya jelaskan langkah-langkah untuk mengurus dokumen atau untuk mengurus long term pass dekat sini. Yang first kali, korang untuk long term ni kalian korang boleh daftar secara online dekat www.ica.gov.sg atau langsung ke e-lobby ICA untuk lebih jelas lah. Sebab kalau online ni kita boleh buat kat mana-mana, tapi kalau kita tak faham kan, kita tak tahu nak tanya dengan siapa. So make sure sebelum korang pergi ke ICA atau ke mana, make sure semua dokumen penting, semua dokumen pernikahan kalau boleh bawa sekali. Tak apalah, berat-berat sikit kita bawa aje. Jadi kalau ada apa-apa senang. Sekarang ni kan tadi saya cakap kita boleh daftar secara online atau ke e-lobby. Actually kalau kita dah masuk ke sistem dia orang, dia punya step tu tak sama lah, tak ada beza. Kita nak buat dekat e-lobby ke dekat online pun sama je. So yang first, kalau kita dah masuk ke dia orang punya website, pilihlah nanti dekat situ ada beberapa pilihan. Kat situ kita pilih first step, kita pilih I'm visitor. Kalau dah masuk, kita pilihlah post kita apa, Singapore citizen or PR. Dah kita pilih, and then pilih dekat situ new applicant atau untuk daftar baru lah, kita nak daftar long term. And then kalau dah masuk, kita login pakai SingPass. Jadi korang login pakai SingPass suami atau isteri yang orang Singapura atau PR. Itu korang boleh login ke sistem dengan memakai SingPass dari suami atau isteri yang merupakan warga negara Singapura atau permanent resident. Dah login, boleh langsung mengisi borang atau apa-apa saja yang diminta dari sistem tu. Biasa ada personal particular, macam-macam lah. Nanti ada beberapa data atau beberapa data kita lah yang diorang minta, data kita dan data dari pasangan. Setelah kita dah mengisi, ketika nanti masukkan email, nomor handphone segala macam, kita tunggulah email dari ICA. Berapa lamanya ni tak tahulah berapa lama, setiap orang berbeza-beza. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Jadi tergantung kalau laki cepat, kalau tak laki ya lama sikit. Jadi kena sabar sikit kan. Syarat macam tu sebab waktu kita first daftar, kita kan tadi belum ada payment. Sebab tu kita buat payment. And then kalau rumah korang atau rumah suami korang ada
printer ke, ada komputer lagi senang, boleh buat secara online. Habis tu, tapi kalau susah, kalau tak ada, kita boleh pergi ICA ke e-lobby. Dekat e-lobby tu nanti kita dah buat payment segala macam, kita print semua apa yang dah kita isi tu, nanti dia orang suruh kita print lagi, and then nanti ada satu page yang dekat situ menjelaskan apa-apa syarat yang harus kita bawa nanti untuk interview. Sebelum kita untuk interview, kita kena buat appointment lah. Nanti kalau kita tak tahu macam mana nak buat appointment, boleh tanya dengan orang yang ada kat situ. Ada staff yang akan tolong kita macam mana kalau kita tak tahu, kita nak tanya apa gitu. Kita buatlah ini appointment. Terserah appointment tu, terserah kita nak pukul berapa, nak hari apa, macam tu kita boleh buat lah. Setelah korang buat appointment, misalkan 1 minggu setelah dapat email ni, misalkan next week korang nak buat nak buat interview, sebelum pergi ke interview, korang harus cek kesihatan. Cek kesihatan itu meliputi untuk X-ray. X-ray tu kalau untuk tengok kita ada TB paru atau bukan. And then kita cek darah lah. Cek darah tu untuk kita ada HIV atau HIV, ada HIV atau tak, macam tu. Jadi waktu kita print beberapa page yang kita dah isi dari sistem tadi, ada satu page yang dekat situ kita pakai untuk kita bagi ke klinik atau tempat kita untuk cek X-ray dengan darah. Nanti korang bagilah borang tu dekat klinik tu, dekat staff dia gitu. Itu nanti kita cek kesihatan. Biasa tak mahal, tapi tergantunglah tengok klinik mana yang korang datang. Kalau hari itu untuk cek X-ray dengan cek HIV, saya kena bayar dalam $58 kalau tak salah. Setelah itu, setelah kita dari klinik dah dapat suratnya, kan nanti kita nak pergi interview. Dekat page yang kita print hari tu, yang waktu kita habis payment, kita print semua apa tu, ada satu page dekat situ yang menerangkan lah apa-apa syarat yang harus kita bawa waktu kita nanti untuk interview. Langsung aja saya akan sebutkan apa-apa saja yang harus dibawa ketika kita nak pergi interview. Yang first yang perlu kita bawa, yang pertama iaitu fotokopi sijil kahwin. Jadi kita fotokopi yang first. Yang kedua iaitu foto background putih yang paling terbaru, di bawah 3 bulan lah gitu. Pokoknya foto yang terbaru kita dengan background putih. Dan jangan pakai tudung warna putih juga, sebab nanti diorang tak terima. Kena pakai warna lain lah, warna hitam ke warna gelap. Yang ketiga iaitu payslip suami 6 bulan terakhir. Jadi fotokopi, semuanya difotokopi. Setelah itu, setelah nombor 4, surat keterangan kerja suami, itu pun difotokopi juga. Jangan lupa kita kena bawa pasport pun, kalau apa-apa untuk lebih aman, semua kita fotokopi lah semuanya. Jadi kalau dia orang minta fotokopi, kita dah ada, langsung kita bagi. Setelah tu yang last, suami kena ada lah, sebab nanti dia orang akan minta suami kita punya IC dan sebagainya. Dan satu hal lagi, untuk semua urusan ke IC, kalau boleh suami ikut sekali, sebab suami itulah yang sponsor kita. Itu syarat-syarat yang saya tahu, yang saya ingat. Jadi untuk kawan-kawan, kalau ada syarat-syarat yang lain yang mungkin saya tertinggal ke apa, boleh komen dekat bawah. Jadi kita saling mengingatkan. Semua syarat-syarat kita lengkap dan tak ada masalah apa-apa. Semua tu akan settle dalam 1 hari. Jadi kita interview semua dapat kad pun hari tu juga gitu kan. Biasa long term ni ada yang 6 bulan, ada yang setahun, dan ada yang 3 tahun gitu kan. Yang saya cerita ni yang 1 tahun. Jadi officer tu explain kalau untuk dapatkan yang 3 tahun, untuk isteri seperti kita, minimum pernikahan harus sudah 3 tahun, and then ada anak. Itu yang saya tahu. Beberapa kawan-kawan yang
boleh dapat 3 tahun gitu. Tapi saya pun kurang tahu macam mana dia orang boleh dapatkan yang 3 tahun tu. Jadi itulah langkah-langkah atau syarat-syarat dia untuk buat long term di Singapura. Untuk teman-teman atau kawan-kawan yang lain yang mungkin ada pengalaman yang lain, boleh kita share dekat komen dekat bawah. And then untuk web ICA nanti saya akan tulis dekat description box. Terima kasih buat korang yang sudi tengok video saya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk kawan-kawan di luar sana. Jangan lupa untuk subscribe, like and comment and share video saya ke semua kawan-kawan korang. Cukup video ni cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum. Bye bye.